warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Desta Lia Putri dengan NIM 1312126. Perkenalkan, nama saya Oktavia Kusuma Dwi Hidayati dengan NIM 131241003. Di sini kami akan melakukan simulasi konseling antara konselor dan konseli dengan permasalahan Fokus belajar hilang. Jadi kakak semua bisa tonton sampai akhir untuk mencari solusi terbaik dalam permasalahan ini. Tonton sampai akhir ya. Silakan duduk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini dengan Kak siapa kalau boleh tahu? Dengan Kak Okta. Oke, ini tadi dari rumah atau dari mana Kak? Ya, kebetulan dari rumah. Lancar perjalanannya ke sini. Alhamdulillah lancar. Oke, ini Kak Okta itu baru pertama kali bertemu saya ya? Ya, baru pertama kali. Soalnya tuh saya kayak masih asing gitu lihat mukanya Kak Okta. Ini juga datang karena rekomendasi dari teman Kak. Oke. Berarti Kak Okta kesini sudah tahu ya alasannya kesini untuk apa begitu? Menemui saya dengan apa? Sudah. Sesuai prosedur kami ini, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Desta Lia Putri, bisa kakak panggil Kak Desta atau Desta sendiri pun tidak apa-apa. Kebetulan saya itu lulusan dari psikologi dan sekarang juga masih jadi dosen di salah satu kampus dan juga menjadi konselor di sini begitu. Kak Okta, bisa silakan diri. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktavia Kusuma Dwi Hidayati. Saya mahasiswa dari Universitas Sriwijaya. Oke, di sini saya mau menjelaskan dulu sistem konseling bersama saya. Ini saya membatasi waktu sekitar 30 sampai 40 menit saja. Dan nantinya di sana kita Kak Okta bisa bercerita, nanti saya juga bisa memberikan solusi-solusi terbaik untuk Kakak gitu. Untuk biaya administrasi itu bagaimana ya Kak? Untuk administrasi dan pembayaran nanti bisa ditanyakan di depan. Di depan ruang ini ada administrasi dan pembayaran. Nanti kalau Kakak misal bingung pembayaran seperti apa dan biaya bisa ditanyakan di sebelah sana ya Kak ya. Di sini Kak Okta boleh bercerita tentang Kakak ini kenapa datang ke sini gitu. Ini Kak, saya kan mahasiswa aktif semester 3. Nah, akhir-akhir ini itu saya sulit fokus belajar. Nah, itu tuh bagaimana ya? Oke, ini berarti Kak Okta itu mahasiswa aktif ya? Di semester 3, oke. Itu kalau boleh tahu, Kakak ada permasalahan kenapa kok sampai bisa nggak fokus begitu kan pasti ada penyebabnya begitu. Sebenarnya saya itu di rumah ada masalah Kak, dan itu tuh yang bikin fokus saya untuk belajar di rumah atau di kampus itu hilang. Oke, berarti masalah utamanya karena ada permasalahan di rumah yang membuat Kak Okta tuh kepikiran terus sampai sulit fokus belajar gitu. Oke, kalau boleh tahu di keluarga Kakak itu pernah terjadi masalah apa kok sampai Kakak itu kepikiran sampai hilang fokus untuk belajar gitu? Untuk waktu saya di rumah itu pernah Kak, sekali 2 kali terjadi perdebatan antara perdebatan orang tua, dan itu mungkin yang jadi masalah Sampai Kak Okta hilang fokus gitu. ya. Oke. Kalau boleh tahu itu apakah melibatkan orang tua? Untuk masalah itu enggak sih Kak. Oke. Di sini saya itu punya beberapa metode biar Kakak itu bisa fokus kembali ke belajar gitu. Misalnya yang pertama, Kakak itu mencari tempat yang nyaman, yang
yang mungkin sepi ya kak untuk belajar, misal kakak bisa cari di perpustakaan atau mungkin kakak pengennya emang di tempat ramai dengan orang-orang yang kakak percaya gitu, bisa juga membantu kakak belajar. Ya nanti jatuhnya seperti tutor sebaya ya kak, nanti kakak bisa minta teman kakak buat menemani belajar. Misal kan kakak ketika belajar, ketika pembelajaran di kelas itu kan tidak fokus. Nah pasti kan ada temannya kakak juga. Nah nanti bisa meminta bantuan teman kakak buat membantu ketika kakak saya tidak paham bagian ini menatang sejarah. Nah kakak kan berperan di situ sebagai fasilitator begitu. Dan itu mungkin juga kakak bisa tadi mencari tempat-tempat sepi dan nyaman untuk belajar. Di situ kan kakak bisa upgrade diri, belajar banyak hal di tempat sepi kan maksudnya nggak akan ada gangguan gitu. Mungkin ketika kakak belajar di rumah memang tidak bisa benar-benar fokus, jadi kakak harus punya opsi lain atau alternatif lain untuk belajar menghindari kerugian itu. Setiap orang tuh memang punya masalahnya masing-masing. Pada Alta ini kan sulit belajar gara-gara kepikiran masalah orang tua yang debat gitu ya di rumah. Itu memang apa ya namanya, nggak bisa kita kontrol ya seperti itu. Cuma kita bisa meminimalisir dengan mendukung orang tua, misal bukan mendukung, secara apa ya, memberikan bercerita ini bapak sama ibu, ayah sama bunda sama ibu ini punya masalah apa, bisa diberikan baik-baik. Mungkin aku bisa memberikan solusi terbaik untuk kegiatan tua kakak supaya meminimalisir adanya perdebatan lagi. Dan disitu nantinya Kak Okta selain bisa membantu orang tua, sebenarnya bisa meningkatkan fokus belajar lagi begitu. Besok kita bisa mencoba dari dulu. Semisal hal itu nggak bisa dijalankan, Okta bisa menemui saya lagi. Okta bisa konseling lagi bersama saya, kita cari solusi-solusi terbaik kembali begitu. Nah nanti ketika di rumah Kak Okta bisa dari dulu melakukan mediasi bersama orang tua kakak. Bisa ayah ibu ini kalian punya masalah apa? Aku bisa bantu apa? Karena permasalahan kalian ini buat saya pikiran. Jadi kita cari solusinya bersama-sama. Solusinya ada, masalah selesai, saya pun bisa fokus belajar kembali. Sampai jumpa Kak Okta. Juga. Oke, ini kalau belum tahu ada masalah apa lagi, bisa saya nanti kasih solusi lagi, memberikan solusi terbaik ke depan. Mungkin itu aja Kak, yang benar-benar bikin saya bingung, terus hilang fokus belajar, apalagi sampai akhir-akhir ini itu sering membuat saya jadi kepikiran. Kalau boleh tahu Kak Okta sendiri punya teman-teman yang akrab gitu, dekat? Ada berapa orang kira-kira? 5 orang Kak. Oke. Nah kalau semisal kakak itu memang merasa percaya dengan teman-teman kakak bisa mungkin bukan bercerita juga tapi meminta bantuan kayak bukan pengalihan sih, tapi kayak menjadi penyemangat buat kakak biar fokus belajar lagi, biar happy lagi, nggak selalu kepikiran masalah di rumah begitu. Itu kan nanti kalau misalnya kakak happy, kakak bisa fokus lagi gitu. Apalagi nanti bisa tutor sebaya begitu kan sangat membantu untuk kakak belajar lagi begitu. Ini sebelum sesi ini saya tutup, ini untuk kerahasiaannya tetap kami jaga ya Kak. Jadi kalau kakak misalnya mau berkonsultasi atau bisa apapun bersama saya ataupun konselor yang lain itu akan kami jaga kerahasiaannya, karena memang ini bersifat rahasia dan nggak boleh bocor kemana-mana begitu. Jadi kakak bisa aman, bisa merasakan kenyamanan
bercerita begitu akan saya berikan rasa nyaman, aman, dan solusi-solusi terbaik untuk kakak. Oke, sudah bisa diterima. Oke, seperti yang tadi saya bilang, kalau semisal namanya tidak terjadi perubahan atau masih ada banyak masa yang kakak pendam, kakak bisa ketemu lagi dengan saya, kita atur jadwal kembali. Oke. Ini nanti kakak bisa berikan ke bagian administrasi. Kalau begitu sampai jumpa lagi, dan semoga apa yang saya berikan ke kakak itu bermanfaat dan bisa kakak lakukan dan bermanfaat gitu ya. Oke. Hati-hati hasilnya kak. Ya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.